Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma rabbana lakal hamd. Antaqimus samawati wal ard wa ma fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara, kaum muslimin muslimat, jemaah Jami'at Tahir dan juga warganet dimanapun Anda berada. Saya sapa warganet yang ada di Malaysia dan juga di India ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kita dalam kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surah Yasin di ayat 13 sampai dengan 19. Seperti biasa kita bahas dulu, kita baca dulu secara bersama ayat yang akan kita bahas. Saya persilahkan Bapak Nasir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum rekan-rekan menyampaikan pendapatnya, tanggapannya, saya ingin mendahului
tentang penafsiran wadrib lahum masalan ashabul qaryati. Dalam beberapa tafsir ini negeri ini dianggap berada di Syria, ya, berada di Syria, suatu negeri. Jadi ada beberapa buku tafsir menyatakan demikian. Tapi kalau tafsirnya Muhammad As'ad dalam buku The Message of Quran, ini Muhammad As'ad ini seorang Eropa berdarah Yahudi, kemudian jadi mu'allaf, dan dia mengarang buku yang terkenal Road to Mekah. Dia masuk Islam, kemudian dia mengarang buku. Dia memiliki pendapat yang berbeda, karena di sini dikatakan wadrib, ambil perumpamaan, ya, wadrib lahum masalan ashabil qaryatin, penghuni suatu negeri. Jadi menurut dia ini bukan historical event, jadi bukan peristiwa sejarah, tapi perumpamaan. Artinya kebiasaan di negeri-negeri itu apabila datang Rasul begini sikapnya, itu menurut dia. Tapi kalau Yusuf Ali, ada beberapa tafsir lain, termasuk Yusuf Ali itu menafsirkan bahwa itu negeri yang ada di Syria. Ya, terserah nanti. Ya, jadi demikian. Jadi ini menurut Muhammad As'ad penggambaran lazimnya di suatu negeri begini sikapnya. Kedatang utusan itu begitu. Artinya susah menerima yang baru. Jadi menurut penafsirannya Muhammad As'ad, yang pertama itu adalah Musa yang banyak pengikutnya, kemudian Isa itu yang kedua, dan yang ketiga adalah Rasul Muhammad SAW. Ini menurut penafsiran dia. Tetapi dari penafsiran lain dinyatakan bahwa setelah Musa itu dikirim 2 utusan bersamaan, kemudian tidak ditambah lagi. Tapi Bani Israel tetap juga tidak percaya. Nah, jadi itu tidak ada. Jadi pesan. Jadi yang saat itu bahwa pertama itu adalah Musa, kemudian berikutnya adalah Isa, dan yang ketiga adalah Muhammad SAW. Baik, saya sedikit masuk tentang tafsiriyah dengan ayat tadi itu ya. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati ahal mursalun arsalna ilaihim utsnaini fakadzabuhuma fasazna bitalithin. Nah, utusan ketiga bitalithin. Jadi menurut pemahaman saya itu bahwa memang ada utusan kedua dulu, ya, 2 utusan yang seperti Pak Nur Syams tadi katakan, bahwa yang pertama itu adalah Nabi Musa ya, kemudian yang kedua adalah Nabi Isa, dan setelah itu yang ketiga adalah Nabi besar Muhammad SAW. Nah itu, ini juga terbukti karena ada kitabnya ada kan, jadi pengertian-pengertian itu saya rasa menurut saya cocok ya dengan terjemahan daripada ayat ini. Ya, saya kira begitu anunya saya. Dan memang di ayat ini juga dijelaskan bagaimana sikapnya masyarakat ketika itu ya. Bahwa setiap ada yang baru datang itu mereka enggan untuk menerima. Ya, dia bilang kau jauh orang biasa jadi tahu ya. Jadi dia anggap mereka yang datang ini, nabi yang datang ini orang biasa, padahal ini adalah utusan. Jadi Allah menjelaskan bahwa utusan ketiga itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi memang bertahap kayaknya Allah Subhanahu Wa Taala maha tahu ya. Kenapa agama ini bertahap diberikan kepada umat manusia? Ya, apakah karena di zamannya Nabi Isa itu ada pelencengan makna sehingga Muhammad diutus untuk sebagai nabi terakhir? Ataupun ini sudah satu strategi Allah, wallahu alam ya. Ya, begitu. Karena memang kalau kita lihat keadaan bahwa kesabaran Allah Subhanahu Wa Taala mengatur manusia ini sangat luar biasa, ya. Mulai dari bumi ini, kalau ciptaannya itu begitu lama diciptakan, sehingga ini menjadi satu pelajaran sebenarnya kepada kita sebagai hamba bahwa Allah saja begitu sabar menghadapi hambanya ya. Masa juga kita sebagai hamba tidak bersabar? Nah itu. Jadi Al-Quran ini adalah penggambaran, contoh-contoh yang diberikan Allah agar supaya kita bisa lebih banyak bersabar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengurut
ayat-ayat ini tadi, memang berat tugas-tugas Nabi dan Rasul dulu. Karena yang dia hadapi itu memang yang berat juga. Artinya kaum-kaum yang sulit untuk ditundukkan. Sehingga Nabi pun yang seperti yang dikatakan tadi, kalau Nabi Musa dengan Nabi Isa yang diutus, itu berarti ini tugasnya tugas berat memang. Jadi ketika dua Nabi yang diutus tadi itu, jadi kaum yang dihadapi ini adalah kaum yang sudah terlanjur memang tidak percaya sama sekali. Akhirnya dia mengatakan, kamu mereka yang Anda datang ini adalah tidak lain dari seperti kami juga. Kami juga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu apalagi namanya tambahan tugas, maka diutuslah nabi yang ketiga. Sehingga mungkin disitulah dia akan merasakan bahwa betul-betul apa yang mereka misi mereka yang dia bawa ini adalah misi yang kira-kira inilah yang akan merubah kepercayaan kami di sini. Karena setelah ayat itu, kalau tidak salah ayat yang ke-20 itu, disitulah dia akan mengatakan bahwa inilah barangkali yang utusan yang betul, dan kita akan kembali ke jalan mereka, apa yang dia bawa, utusan apa yang dia bawa. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada utusan yang dikirim ke suatu negeri. Tadi utusan pertama 2 orang, ketiga, kemudian yang kedua 1 orang. Ini saya lihat sudah di ayat 20 ini ditambah yang keempat dari kaumnya sendiri. Tadi sini dari ujung kota datanglah seorang laki-laki mengatakan, ikuti orang-orang itu yang tidak minta imbalan pada kalian. Di kisah yang lain ini orang ini dibunuh. Orang ini yang dari kaumnya ini, dia ikuti itu orang itu, dia sudah berteriak di ujung kota, ikuti orang-orang itu yang mengajak kamu kepada Allah dan tidak minta imbalan. Nah, dia dibunuh oleh kaumnya. Ini ya, hari ini Pak banyak itu yang kita teman-teman yang keliling kampung-kampung, kota-kota pulau-pulau itu, ini sering didapat yang begini. Tapi sampai hari ini belum ada yang dibunuh. Tapi yang dipukul itu banyak yang dipukul. Dia bilang, kau itu aja lah kita mau ke sini. Dia dipukul. Jadi begitu. Antara lain tadi kamu sama jaki itu. Kau datang-datang di sini sama jaki. Dan yang 1 orang itu mengantar biasa itu yang jadi Pak. Jadi bulan-bulanan. Kalau pergi temamu, nggak apa kok. Begitu. Itulah sekarang Pak banyak teman-teman yang dialami seperti itu. Dan memang ini Pak, apa namanya, kan Nabi kan banyak kan, 124.000 Nabi, Rasul 313, dalam Al-Quran cuma 25, itu Nabi pilihan. Kemudian ya, ada 5 lagi Nabi utama, 4 ulul azmi, dan 1 lagi Sayyidul Mursalin yaitu Rasulullah SAW. Jadi Nabi banyak, bisa saja Pak, banyak yang bersamaan. Seperti Nabi Lut kan bersamaan dengan Nabi Ibrahim. Iya. Nabi Musa kan di sebelah negeri Madian ada Nabi Shu'aib situ. Ya, jadi dulu banyak per kaum itu nabi-nabi. Kira demikian. Wallahu alam.